Kali ini kita akan bedah salah satu hubungan paling rumit di dunia, Iran dan Israel. Kita mau coba kupas tuntas gimana ceritanya dua negara yang dulunya sekutu, sekarang jadi musuh bebuyutan. Oke, kita langsung mulai aja dari perubahan yang super drastis ini. Coba deh bayangin, gimana bisa dua negara yang tadinya akrab banget, sekarang malah jadi rival paling sengit. Ini yang akan kita telusuri. Biar gampang, kita akan bagi pembahasannya. Pertama, kita lihat perjalanan mereka dari teman jadi musuh. Terus, kita masuk ke perang ideologi di antara keduanya. Lalu, kita bedah permainan geopolitiknya. Dan yang paling menarik, kita coba jawab. Ini konflik beneran atau cuma sandiwara? Oke, bagian pertama. Kita perlu bangun fondasinya dulu ya. Kita lihat sejarah hubungan mereka dan perbandingan kekuatan kedua negara ini sekarang. Nah, ini dia data singkatnya. Iran negara raksasa dengan mayoritas Syiah. Lalu ada Israel, satu-satunya negara Yahudi di dunia. Populasinya emang beda jauh banget ya. Tapi lihat deh, dari sisi ekonomi, angkanya nggak terlalu beda. Dan soal belanja militer, Israel justru jauh lebih besar persentasenya dari PDB. Jadi jelas keduanya adalah pemain penting di kawasan itu. Sejarah mereka itu bener-bener kayak roller coaster. Awalnya menentang, terus jadi sahabat dekat. Tapi tiba-tiba semuanya berbalik 180 derajat. Titik baliknya, jelas, revolusi Islam tahun 1979. Itu mengubah segalanya. Nah, kita masuk ke bagian kedua. Revolusi itu bukan cuma soal ganti pemimpin loh, tapi revolusi itu juga menciptakan jurang ideologi yang dalam banget di antara mereka. Jadi poin utamanya di sini adalah identitas Iran itu berubah total. Mereka punya misi politik keagamaan yang baru, dan misi ini secara langsung berseberangan dengan kekuatan-kekuatan lain di kawasan itu dan juga sekutu-sekutu mereka. Peta ini menjelaskan semuanya. Iran langsung memposisikan diri sebagai pemimpin dunia Syiah. Akibatnya, langsung muncul persaingan ketat dengan negara-negara yang dipimpin Sunni, terutama Arab Saudi. Rivalitas ini akarnya dalam banget, sampai ke perbedaan teologi. Contohnya, konsep imamah dalam ajaran Syiah. Ini soal siapa yang berhak jadi pemimpin. Konsep ini beda banget sama keyakinan Sunni, dan ini ngefek ke cara mereka memandang politik dan kekuasaan. Dengan ideologi baru ini, konflik dengan Israel jadi bukan lagi sekedar sengketa politik biasa. Bagi Iran, ini adalah perjuangan suci. Perjuangan revolusioner melawan apa yang mereka sebut terorisme Zionis. Bahasanya pun jadi sangat keras. Oke, sekarang masuk ke bagian ketiga. Kalau ini memang perjuangan ideologis membela Palestina, kenapa negara-negara Muslim lain nggak ikut dukung Iran? Nah, jawabannya ada di permainan geopolitik. Ternyata banyak negara Sunni yang justru khawatir dengan pengaruh Iran yang makin besar. Mereka juga sekutu dekat Amerika Serikat. Dan belakangan ini, makin banyak yang melihat ada keuntungan ekonomi kalau berhubungan baik dengan Israel. Jadi kepentingannya beda-beda. Abraham Accords ini contoh yang paling jelas. Ini menunjukkan adanya pergeseran yang sangat pragmatis. Ternyata, urusan ekonomi dan keamanan sekarang bisa lebih penting daripada solidaritas sejarah. Aliansi lama di Timur Tengah mulai dibentuk ulang. Nah, dari semua kerumitan ini, muncullah dua cara pandang yang beda banget soal konflik ini. Apa itu? Mari kita bahas sekarang. Jadi, pertanyaan besarnya begini. Apa yang kita lihat ini konflik beneran, perebutan kekuasaan yang sesungguhnya, atau jangan-jangan semuanya ini cuma sandiwara politik? Sebuah pertunjukan yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Narasi pertama bilang ini pertarungan sungguhan. Buktinya, ada serangan Israel ke fasilitas nuklir Iran, bahkan sampai ada pembunuhan ilmuwan-ilmuwan mereka. Itu jelas bukan main-main. Itu adalah tanda perang yang nyata dan terus berlangsung. Tapi, ada narasi kedua yang bilang sebaliknya. Katanya permusuhan ini cuma akting. Sebuah drama yang sengaja dibuat Iran biar dapat simpati dan biar bisa memposisikan diri sebagai satu-satunya pembela umat Muslim. Pendukung teori sandiwara ini punya beberapa argumen. Misalnya, komunitas Yahudi di Iran ternyata cukup besar dan dilindungi. Bahkan ada perwakilannya di parlemen. Ada juga laporan soal perdagangan rahasia dan fakta bahwa Iran seringkali nggak membalas langsung serangan-serangan besar terhadap mereka. Menarik kan? Oke, jadi gimana cara kita memahami semua lapisan yang saling bertentangan ini? Ayo kita coba satukan semua kepingan puzzle-nya. Jelas, hubungan mereka ini nggak bisa dilihat dari satu sisi aja. Ini adalah gabungan rumit dari sejarah,
Ideologi yang mendarah daging, permainan geopolitik yang pragmatis, dan narasi-narasi yang saling bertabrakan. Semuanya campur aduk. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Dari semua kekuatan ini, sejarah, ideologi, kepentingan politik, kira-kira mana yang punya pengaruh paling besar dalam membentuk masa depan Timur Tengah? Apa jawaban Anda?